Selamat datang penikmat horor. Episode kali ini kami akan menceritakan kisah horor dengan judul Warung Gaib Tepi Jalan. Langsung saja kita dengar ceritanya. Jika aku pulang dari kampus, selalu larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku dan ketiga temanku, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony. Kami memutuskan untuk pulang. Seperti biasanya, aku dan Sony selalu bareng, karena jalur ke rumahku searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami mengendarai motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuatku menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajakku untuk mampir bila ada warung. Karena memang kami belum makan sejak tadi siang. Setelah aku menyetujui, kita pun kembali jalan, dan aku jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya aku pulang jam 12:30 malam saja tak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang lalu lalang. Namun, aku tepiskan pikiran aneh itu. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Entah mengapa malam ini terasa begitu dingin. Aku kurangi kecepatan motor karena dingin membuat konsentrasiku buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba, Sony yang di depan aku berhenti. "Kenapa, Son, motor lu?" tanya aku kepada Sony. "Tadi, gue nggak lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam saja, makanya gue berhenti untuk ngecek. Takut kenapa-kenapa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu juga gak lihat lu ngehantam apapun," seruku. Dan hal ini membuat kacau pikiranku. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda, karena setauku dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony ngecek motornya, kami kembali berjalan. Aku melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya aku dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat aku heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan, terlihat sebuah cahaya lampu yang redup. Begitu kami semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang di situ. Akhirnya, Sony dan aku berhenti. Kami mampir ke warung tersebut. Pas aku turun dari motor, tiba-tiba aku tersandung papan kilometer yang tingginya selutut. Dan cukup membuat kaki aku sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat aku nggak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri. Dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti, juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, aku pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak," ucapku. "Iya, Mas. Aku jaga bergantian dengan istri," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujarku. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku.
Ini mas, kopi sama rotinya, ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. Oh iya, terima kasih ya bu, jawab Sony. Aku buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh mas, untuk isi perut mas-mas ini. Masih hangat loh mas, ujar si ibu warung. Iya bu, terima kasih, jawabku sambil tersenyum. Lagi-lagi, ibu itu tersenyum kembali kepada aku dan Sony. Lalu aku ambil tahu isi itu. Kebetulan, aku sangat lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah aku makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya, sampai-sampai aku dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan aku bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa bu? Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan, ujar Sony sambil tertawa. Semua 20.000 mas, jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat aku menuju motor, lagi-lagi aku tersandung papan kilometer. Oke, kali ini aku benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki aku tersandung. Aku pun melihatnya. Di sana tertulis KM 12. Setelah rasa penasaran aku hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri. Karena kali ini aku sudah nggak sejalur lagi dengan dia. Dan rumahku masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumahku, tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, umamku. Sesampainya di rumah, aku sholat Isya dan membersihkan diri. Tetapi mataku belum mau ngantuk. Aku pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP-ku berdering, ada panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi lu ngerasa aneh nggak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawabku. Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah, ternyata nggak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget, cuy, ujar Sony. Ya syukur deh, Son. Sorry, gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya. Besok di kampus saja ngomonginnya, jawabku. Oh, oke, Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat aku stres, gak seperti biasanya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya aku pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP-ku berdering pukul 5 pagi untuk membangunkanku sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun, betapa kagetnya aku karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamarku dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya aku antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi nih? Aku pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Aku berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana.
Akhirnya, aku sampai di jalan yang kemarin aku lewati. Ternyata, jalan ini tidak sesepi semalam. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah aku dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM 12 yang buat aku tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat aku dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya aku, karena tepat di sebelah kiri papan iklan yang besar masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah aku berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas aku lihat rambutnya panjang bergaun putih. Hal itu membuatku gemetar dan aku cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena aku belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya aku berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya 1 ya," ujarku. "Iya mas," jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Gumamku dalam hati. "Ini mas nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesananku. "Iya, terima kasih bu," jawabku. Rasa penasaran membuat aku bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Apa tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanyaku. "Oh tidak dik, kalau malam di sini lumayan rame. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. "Oh, begitu ya, Bu," ujarku. "Kenapa, Mas? Kok Mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya aku pun menceritakan kejadian semalam yang aku dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, "Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang Mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya nggak makan apa-apa," ungkap ibu itu. "Aku sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini aku merasakan hal seperti semalam," ujarku. "Ya, kemana-mana banyakin doa ya mas," jawab ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, aku pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarku tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya, aku tidak memberitahukan hal ini ke Sony. Aku takut dia jadi trauma akan hal ini.